Nah, jadi pada saat di Gunung Lincing kemarin dari atas tuh kan kedengeran sound horeg ya. Karena aku penasaran sama teman-teman, aku langsung pergi ke tempatnya dan cuman agenda aku tuh nggak cuman satu. After sound horeg tiba-tiba kepikiran lagi pengen ke Bromo. Jadi ya udah ada yang sekalian. Oke guys, jadi kali ini aku mau cerita tentang perjalanan aku ke salah satu gunung yang jarang banget didengar sama orang namanya. Tapi gunung ini punya view yang cantik banget. Menurutku, ini adalah salah satu gunung yang wajib kalian datengin kalau ke Jawa Timur. Selamat menikmati perjalanan aku di Gunung Lincing part terakhir. Dan kayaknya juga bakalan berburu sound horeg sih, sama main ke Bromo deh. Pokoknya ikutin terus ya. Panjang banget nih intronya. Sekarang kita udah sampai rumah Mas Adit, mau istirahat dulu. Dan ini Iqbal pamit duluan. Sampai bertemu lagi Iqbal. Surrender aku ya guys. Sabnul Ya. balik ke Bandung dalam keadaan tidak mandi mereka semua. Aku mandi ya. Terima kasih. Dan ini Nanti aja lah. di Danu jalan. sama Gandhi juga balik ke Surabaya. Hati-hati di jalan guys. Safe trip. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Jangan kapok. Maaf ya kalau Siap. salah. Gan, terima kasih Sampai ketemu, banyak-banyak. Sampai bertemu lagi Terima kasih di banyak. gunung-gunung berikutnya. Aman. Kabar-kabaran ya. Yo. Kapan-kapan ya. Kapan-kapan. Hai kan. Terima kasih banyak ya kan. Yuk. Sampai bertemu lagi ya kan. Yo. Hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan, sehat selalu, nggak sakit. Kedebak-kedebuk pisan. Mau jadi fotonya kami. Sampai bertemu di next trip. Cek barang-barang. Makasih banyak. Ya Allah. Udah dapetin. Nangis aku. Ajak aku lagi Jak nanti Jak. Bye bye. Bye bye Dadah. Eja. Bye bye. Dor, sekarang kita akan berburu apa Muman? Horeg lambu kakak. Mencari sound horeg bersama orang-orang ini. Ini Mas Adi tinggal. Titip dunia ya. Halo. Kita mau mencari sound horeg. Ayo. horeg Kau ikut. malam ini. Dadah. Siap. Kita akan mencari sound horeg itu seperti apa. Mari kita lihat. Apa? Kalau mau nyari sonorek. Oh, halo Mas. Gimana? Iya, ini mau cari keturen. Oh, terus masih ada. Oh, ya udah nanti Mas siap. Nanti kami singgahin ya, Sherlock aja ya. Atau Mas cari Mas cari dulu sonoreknya, nanti Sherlock, nanti kami susul ke sana. Ya mending. Nanti Mas Sherlock aja lokasinya, kami ke sana. Nanti aku ini Mas Adit kirim WhatsApp aku ke Mas ya. Mas Adit kirim WhatsApp aku ke Mas. Ya biar kontakkan langsung. Nah, iya biar kontakan langsung. Enggak, dia nggak ikut. Nanti Mas langsung ke tempatnya, nanti Mas langsung ke lokasinya. Nanti aku langsung nyusul nanti. Oke, sekarang kita akan berangkat menuju kemana Mil? Kita akan menuju ke Turen guys. Ke Turen ya. Estimasi Iya. dari sini berapa jam? Masih dari sini sejam lebih sih. Sejam lebih ya? 15 menitan. Nah, tadi kata temanku itu tuh ada ini si Thomas siapa? Thomas Alva Edison, tapi Iya. itu bukan di Turen. Iya, jauh ya. Jauh kayak sejam setengah lebih kalau Ah. kalau di Dampit. Ya, dia ada di Dampit kan. Yes. Tapi nggak apa-apa, kita yang ada aja ya. Yang ada aja lah. Siapa tahu ada Ica siapa? Ica Celo. Iya, Ica Celo, ada Desi Afrika. Let's go guys. Berangkat Mas Kriwo. Berangkat, let's go. Let's go. Berburu apa Muman? Son herok. Sound horeg. Tapi apa nanti malam kita ke Bromo ya? Bromo cengeng. Nah, jadi sebenarnya kita udah sampai di Tumpang. Tapi karena tiba-tiba Muman pengen ke Bromo, alhasil closingnya nanti sepertinya kita akan closing di Bromo. Nggak jadi closing di sini karena kalau ke ini Mas, kalau ke Sonoreknya ini ya takut macet ya. Iya nanti takut nggak bisa putar balik. Nggak bisa putar balik karena
ini tuh setengah jam lagi dari sini dan kami harus balik ke rumah kurang lebih 2 jam. Jadi kayak waktu yang nggak memungkinkan. Jadi sound horornya kita ganti ke Bromo ya teman-teman. Kita makan dulu, habis itu kita balik nanti. Oke. Halo, sekarang kita udah sampai di rumah. Tadi si Kamila sama Mas Kril udah balik. Sekarang ini sisa Haikal, Sakil, Muman, sama Mas Adit. Nanti Mas ini balik karena kata dia nganter dia dulu, muter. Dan sekaligus lewat karena rumah Mas Gilang itu deket Tumpang. Jadi kita akan menuju ke Tumpang lagi. Berapa kali kita ke Tumpang selama di Malang ini? Jadi kita udah dijemput sama timnya Exotic Bromo. Jadi selama ke Bromo ini kita disupport sama tim dari Exotic Bromo. Oke, ini dia mobilnya udah ada. Kita berangkat. Karena kemarin gak sempat untuk berburu sound horror, ya alhasil kita langsung balik lagi. Dan kali ini kita mau lanjut mencari sunrise aja di Bromo. Kebetulan aku punya kenalan, temen yang punya salah satu tour operator di Bromo. Ya pasti kalian semua yang pernah atau mau ke Bromo udah gak asing lah ya sama yang namanya Exotic Bromo. Jadi kita langsung berangkat menuju ke base campnya Exotic Bromo yang ada di Tumpang. Dan kita akan berburu sunrise dan spot-spot bagus di Bromo bareng timnya Exotic. Let's go! Nah, enaknya kalau di Malang tuh kita nggak pernah merencanakan kalau mau ke Bromo. Jadi kadang kalau kayak lagi nongkrong tuh kayak tiba-tiba nyeletuk aja. Apa kita ke Bromo ya? Ya udah yuk kita berangkat. Ya sesingkat itu kalau mau ke Bromo ayo itu. Yang penting di Malang gitu loh. Tapi kalau kayak tiba-tiba lagi di Bandung ke Bromo yuk kejauhan gitu loh. Baru tidur sebentar tiba-tiba udah sampai lagi di Tumpang. Ya Allah. Apa ini? Kapan kita istirahat? Kehidupan macam apa ini? Di luar schedule. Aduh, dia sibuk banget ya. Sibuk banget tuh dia. Too much gas. Over banget kita ya Allah. Overclock. Nih bersama Mas Dio. Halo. Exotic Bromo. Gokil. Sekarang menjadi salah satu trip terbesar di Bromo ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Amin. Salah satu. Gokil. Aku kenal Bang Dio itu dari 2023 ya. Tadi yang tiba-tiba bilang, ini nih pas mau nonton Snorok tadi apa kita ke Bromo ya? Bromo gak sih? Bromo gak sih? Langsung telepon Bang Dio, Bang aku mau ke Bromo. Dan terjadi hari ini. Ya Allah. Tapi emang dadakan yang pasti akan selalu jadi. Mau kemana? Nggak tahu, ini dadakan banget. Di luar jadwal. Nah, kita berangkat pakai jeep untuk OTW ke Bromo seperti biasa. Memang kalau ke Bromo orang pakai jeep. Ada juga sih pakai motor. Tapi ya karena kita memang mau pakai jeep ya udah pakai jeep. Nah, jadi disediain sama tim Exotic itu ada 2 jeep. Yang ngerokok di mobil depan, yang nggak ngerokok di mobil belakang. Udah senyaman aja di mana aja. Tuh pasti Muman itu pasti di mobil depan karena dia memang anaknya ngerokokable banget. Udah, aku ikut depan juga ya. Ya udah nggak apa-apa kalau ngerokok depan aja. Oke. Kalau mau sini belakang sana. Ya kan Mas Adit? Senyamannya aja. Gimana? Hah? Jadi kan disediain ini 2 mobil sama tim Exotic kan, Exotic Bromo. Nah, kalau yang depan tuh katanya yang tim ngerokok. Jadi udah berarti kalian di depan semua. Di sini berdua. Aku sendiri. Ini aku lagi ngerokok nih. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nyaman aja. Yang penting kita sampai Betul. cuaca cerah gitu. Senyamannya aja. Yang penting FYP. Yang penting apa kamu.
sekarang di Bromo tuh ada CCTV-nya nih. Kalian bisa ngelihat dan alhamdulillah sekarang lagi lautan awan tuh. Masya Allah. Gokil. Dan sekarang sunrise di Bromo tuh cepet deh Mas. Jam 4:30 udah sunrise ya? Bener, 4:30. Ya karena dia deket ke Indonesia Timur kan ya. Deket Jawa Timur lah kan, udah deket ke arah Bali ya kan. Nah, ini sekarang kita langsung OTW 4:30 udah sunrise. Semoga nanti dapat spot yang bagus dan sunrise yang bagus. Nah, estimasi dari Tumpang ke kawasan Bromo itu jaraknya kurang lebih 30 menit atau 1 jam paling lama. Tergantung spot mana yang mau kalian tuju. Di Bromo sendiri tuh ada beberapa spot sunrise point. Kayak di Kawah Bisa, di Bukit Perahu, di Bukit King Kong, di Seruni Point, dan masih banyak lagi lah pokoknya spot sunrise kalau di Bromo tuh. Tapi kali ini kita sunrise-nya itu di spot yang anti mainstream banget. Karena ya emang tim eksotik tuh pasti selalu punya tempat-tempat anti mainstream untuk sunrise-nya. Kalian pokoknya tinggal request aja sama mereka. Bang mau kesini, bang mau kesini, pokoknya request. Pasti kalian akan dikasih yang terbaik. Sekarang kita sudah sampai dan kita mau menuju ke sunrise point-nya di sini. Dan ini udah ungu banget, pink banget. Nanti sana kita bakalan ngeliat sunrise-nya keluar. Wow. Seperti yang gue bilang tadi, sunrise Bromo tuh gak pernah gagal, sumpah. Kalian lihat ya, tuh, Masya Allah, cantik banget. Allah Akbar bro. Gila ini, gila. Mana sih ini Mas Adit? Gimana? Hah? Sunrise-nya? Sunrise-nya bagus kayak dulu. Kalau pakai bahasa Jawa tuh apa? Wapi tenan. Wapi pol. Iya, pol. Wapi tenan bro. Mu, Mana Ilham? ini too much gak sih cahayanya? Ada yang lihat Ilham nggak? Ini too much banget aja, Masya Allah. Too much bagus ya? Kita kayak baru pertama lihat kayak ginian loh. Ini kalian harus tahu kalau di pinggir kita ini sebagus ini aja. Masya Allah. Masya Allah. Lihatin aja. Ya ayo kita beraksi. Iya. Kita jalan lagi sedikit untuk cari spot yang benar-benar kebuka view-nya. Nih. Karena sana tuh masih kalang pohon. Perfect sunrise-nya bro. Dan karena di atas lagi rame, kita ditemenin sama timnya eksotik cari spot yang hidden gem. Dan lihat, ini clear, nggak ada orang sama sekali selain kita. Wow, Masya Allah, Allahu Akbar, clear nggak ada orang cok. Didn't see her coming. I run to the other side. Run to the other side. Run to the other
cantiknya itu kayak Masya Allah banget gitu. Tuh. Dan FYI di Bromo ini nggak cuma ada satu sunrise point doang. Jadi ada kurang lebih sampai 6 sunrise point yang bisa kalian nikmatin biar orang-orang itu nggak numpuk. Salah satunya di sini. Ini nama sunrise pointnya apa Mas? Penanjakan 1. Penanjakan 1 atau P1 ya. Biasa orang banyak di atas sana tuh. Yang tower nih. Benar. Kalau yang kedua tuh di situ ya Bukit Perahu ya. Tapi rame. Rame. Itu yang paling favorit tuh Bukit Perahu sama penanjakan ini ya. Dan yang ketiga itu ada Bukit Kingkong. Habis itu apa lagi tuh? Habis itu ada Cinta, terus Dingklik. Terus di bawah ada namanya Seruni Point. Seruni Point. Pokoknya banyak banget sunrise point. Tergantung kalian mau menikmatinya dari sisi mana. Dan beda sisi itu beda ini ya, beda view. Dan ini pertama kalinya aku di view penanjakan 1, tapi yang versi yang ini dan ini cakep banget dan sepi. Dua ini sumpah. dua ya. Masya Allah. Dan setelah puas di spot yang ini, kita akan lanjut lagi jalan ke beberapa spot. Jadi kalau kalian ke Bromo itu tuh kalian nggak cuma bisa nikmatin satu spot aja. Biasanya orang-orang kalau udah puas yang di atas-atas ini menikmati sunrise, pasti akan turun ke bawah untuk menikmatin padang pasir atau kayak view dari bawahnya gitu. Dan kalau kalian mau ke spot yang aku datengin ini, nanti kalian tinggal bilang aja ke adminnya, Mas atau Mbak mau ke spotnya Eja. Nanti kalian bakal dibawa ke sana sama mereka. Bromo tuh ya emang selalu punya kecantikan dan keindahan yang gak pernah bikin kita tuh bosen kalau kesini. Kayak ngeliat perpaduan Samudra Awan, Gunung Bromo, Gunung Butak, dan juga Gunung Semeru yang gagah di ujung sana. Ditambah adanya sunrise yang benar-benar Masya Allah bagus banget. Pokoknya gak pernah bikin bosen deh, sumpah. Dan kalian tuh kalau mau ke Bromo bisa kapan aja. Karena emang lokasinya tuh deket banget dari Kota Malang. Gimananya kalian bisa langsung tanya-tanya aja atau booking ke Exotic Bromo deh sekarang. Nah, kita mau nyantai sebentar di spot penanjakan 1 yang sampingnya itu tower. Dan dari sini tuh kelihatan tuh apa namanya itu? Apa? Oh ya, Gunung Kawi, Gunung Butak sama ini Panderman. Putri Tidur ya Mas Rida? Jajaran Putri. Yes, jajaran Putri Tidur. Dan dari sini itu adalah salah satu spot yang paling best seller karena ini tuh nggak perlu trekking ribet-ribet tuh. Kalian lihat, cukup kalian datang ke Bromo, kalian langsung bisa menikmati keindahannya secara langsung dan nggak perlu effort. Masya Allah, cantik banget. Oke, setelah dari spot penanjakan, kita mau menuju kemana, Mas Ilham? Kita makan dulu. Makan dulu. Mau nggak? Isi banget dulu, isi beteng dulu. Iyalah, biar ke spot yang lain tuh. Karena masih banyak lagi spot-spot bagus-bagus lainnya ya. Itu tadi karena masih banyak spot yang bagus, tentunya kita Harus isi tenaga dulu, biar kontennya fit dan sehat ya. Siap. Karena Bromo itu nggak cuma dinikmatin dari satu sisi. Kalian nggak akan rugi kalau ke Bromo, karena kalian nggak cuma bisa menikmati sunrise doang. Banyak aktivitas-aktivitas keren yang bisa kalian nikmatin di Bromo. Yang pertama itu kayak kalian bisa menikmatin padang pasirnya, terus view-view bukit-bukitnya, gunung-gunungnya. Terus kalian bisa main kuda, naik jeep, banyak pokoknya. Pokoknya gimana pun keseruannya, kalian harus ikutin terus. Bukan begitu Mas Ilham? Bener sekali. Dan buat kalian yang mau ke Bromo, kalian bisa langsung booking kemana Mas Ilham? Exotic Bromo tentunya. Yes, jangan tunggu di bulan depan, jangan tunggu bulan depannya lagi, langsung booking besok dan sekarang juga. Let's go. Kita makan pisang dulu di warung. Nanti kalian harus tahu, warungnya itu bukan sembarang warung. Nih, tampak luarnya kayak gini. Warung biasa kan. Dan kalian lihat view-nya secantik apa. Nih. Ya kan? Best banget. Jadi buat kalian yang mau ke Bromo, abis dari penanjakan 1, kalian nih, ini penanjakan 1 kan, jalannya kan lurusan sini kan. Tuh, kalian bisa langsung lihat Raja Banana nama warungnya. Kalian bisa langsung nikmatin view secantik itu di sini sambil makan pisang goreng. Dan pisang gorengnya enak banget.
Jadi kita akan melanjutkan perjalanan ke spot berikutnya karena biasa di Bromo itu orang sunrise cuma sebentar doang, habis itu makan, habis itu turun ke bawah ke ini pasir-pasir. Nanti di situ banyak aktivitas kayak berkuda dan lain-lain. Tapi kita akan datang ke salah satu spot yang sekarang lagi viral. Tapi sebenarnya kita udah nandain spot itu dari lama, yaitu spot bulan. Nanti gimana spotnya kalian harus ikutin terus karena spot ini akan sangat-sangat gong kalau kita ngelihatnya dari kamera drone atau dari atas. Ikutin terus. Lihat sekarang udah sisa 2 jeep kita doang. Jeep yang lain udah pada turun duluan karena mereka ya ngejar beberapa spot gitu. Kalau kita tuh nggak ada yang diburu-buruin jadi nyantai dan nggak macet sama sekali. Setelah puas menikmati sunrise di Bromo, kita langsung turun ke bawah ke kawasan pasir atau pokoknya kita turun masuk ke area Bromo Tengger Semerunya lah. Karena kalau dari awal kita di bawah itu nggak akan bisa dapat sunrise-nya. Jadi kalau kalian ke Bromo tuh kalian gak cuma dapat sunrise doang ya guys, kalian pasti bakalan banyak dapat spot dan juga kalian pasti bakalan turun ke bawah. Pokoknya tuh paket lengkap guys dan harganya tuh terjangkau banget. Dan sekarang di tengah teriknya matahari kita menuju ke spot bulan yang ada di Bromo. Sepertinya udah ada orang juga di sana. Karena spot ini menjadi salah satu spot viral, bahkan ada open trip sendiri sekarang kalau untuk menuju khusus ke spot bulan namanya. Bromo tuh paket lengkap banget sumpah. Kan tinggal request aja mau kemana sama si ini Eksotik Bromo. Apa? Kan begitu Muman? Apa? Tinggal request aja kan mau kemana. Betul. Jadi kalian kalau misalnya ikut ke Eksotik, kalian tinggal request aja kemanapun dianterin. Tuh. Di sini tuh spotnya tuh bukan 1, 2, 3, bukan. Banyak banget spot yang bagus. Nah, Banget. ini kita udah berapa spot? Udah banyak banget ya? Ini ke spot 4 apa? Iya, 4 ke 5 gitu. Iya. Saking banyaknya gitu. Foto juga udah ngeburat dulu. Let's go. Nah, ini dia spot bulan yang sangat-sangat famous sekarang. Tuh, udah lumayan banyak juga orang-orang yang datang ke sini. Tuh kalian lihat ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku. Ini spot base-nya itu jam 7 sampai jam 8 lah Pagi ya. pagi. Kalau jam segini ya kebenaran terang, Yes. Ngepler. agak hot pop. Yes. Dan kembali lagi, kalau kesini tuh katanya bagus itu habis hujan. Betul. Karena kalau habis hujan si pasirnya itu jadi lebih padat gitu, jadi lebih berbentuk kayak bulan full gitu. Walaupun aku belum pernah ke bulan ya, tapi itu tuh kata teman-temanku yang pernah ke bulan. Bukan begitu Mas Ipul? Waktu di bulan kemarin kayak gini juga nggak sih? Ke Mars juga. Oh ya kan, waktu di Mars kemarin kayak gini ya. Nah, kalau di sini tuh kalian lihat pasirnya itu pasir-pasir padat, tapi ada pasir yang ini juga yang halus juga. Kalian harus benar-benar perhatiin injekan, karena kalau kalian kepleset ini langsung ini vertikal tuh dia ke bawah tuh. Lumayan tuh. Yang satu lagi, kalau kesini tuh kalian harus sediain air karena nggak ada yang jualan dan itu panas banget. Pokoknya kalau kalian mau kesini tuh better pagi sih menurut aku, karena kalau siang tuh matahari tepat di kepala kayak gini, panas banget, panas tapi dingin. Paham gak sih kalian? Kayak di Bromo tuh panas tapi dingin gitu loh. Bagus banget coy. Nah, spot ini tuh namanya spot bulan kalau kata orang-orang. Spot ini adalah salah satu spot yang paling viral di Bromo sekarang. Karena emang secantik itu guys vibes-nya. Ini tuh kata orang-orang tuh di sini tuh kayak di negeri dongeng, asik.
kalian bisa menikmati Bromo dengan versi yang bener-bener beda. Biasanya ijo-ijo kan. Nah kali ini tuh kayak vibe-nya tuh kayak di bulan gitu pokoknya. Kayak di dunia lain sumpah. Tapi emang paling bestnya tuh di sini kalian kalau mau bikin video tuh harus pakai drone. Dan untuk menerbangkan drone pun kalian harus ada permitnya ya guys. Kita harus bayar simaksi dulu. Karena dengan bayar simaksi itu biasanya hewan-hewan di sini nggak akan keganggu. Kalau kita nggak bayar simaksi, nerbangin drone sembarangan tuh, biasanya hewan atau satwa di sini tuh keganggu. Jadi marilah sama-sama kita bayar simaksi biar untuk menjaga kenyamanan satwa dan hewan-hewan di sini. Oke guys, jadi biar mereka tuh nggak keganggu ya guys ya. Sekian perjalanan kita di Bromo kali ini. Sampai bertemu di gunung-gunung berikutnya. Jangan lupa apa Mas Adit? Like, comment, and subscribe. Bye-bye. Oh ya, satu lagi. Buat kalian yang mau ke Bromo, jangan lupa pakai Exotic Bromo. Mantap. matter, man. I'm the motherfucking heir to the throne. Y'all niggas ain't shit, man. We here. Open your mind, you don't even notice the blood in your wine. Run up in your spouse, run up in your house and fucking redesign. If men are monsters and goddess, then make it ain't he Frankenstein. You do all that talking, them choppers start barking, I bet you'll get lower than your credit line. Man, them never been faithful. All black clothes, no racial. Flow too cold, that's glacial. Man, come for me, that's fatal. Bitch niggas act prenatal. Everybody change like cable. Man on the rise, man, everybody dies when if they got racism on the other side. Keep all that fuck shit away from me. Why do you think you're the same as me? Why do you rap like there's latency? I just be waiting here patiently. You know there ain't no escaping me. You know we move like an agency. Fuck him and somebody pray for me.